Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Nofri Trias Putra. Saya Ahmad Hafi. Saya Kristian Turatoro. Di sini kami ingin videokan proyek kami yaitu flip flop yang merupakan proyek 2 dari mata kuliah teknik digital. Silakan menonton. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian SR flip flop. SR flip flop adalah salah satu jenis flip flop paling sederhana dalam dunia teknik digital yang biasanya digunakan sebagai penyimpan satu bit informasi. Nah, nama SR ini berasal dari dua input utamanya, yaitu yang pertama S ataupun Z dan yang kedua adalah R ataupun preset. Pada dasarnya, flip flop merupakan rangkaian sekuensial karena outputnya tidak hanya bergantung pada kondisi input saat ini, tetapi juga pada keadaan sebelumnya. Biasa juga sebagai memory effect. Inilah yang membedakan flip-flop dari gerbang logika kombinasional. Nah, apa saja sih fungsi dari SR flip-flop ini? Nah, fungsinya adalah ketika diberikan sinyal set, maka output key-nya akan dipaksa menjadi logika 1, menandakan keadaannya aktif. Ketika diberikan sinyal reset, maka output key akan dipaksa menjadi logika 0, menandakan keadaannya itu non-aktif. Jika tidak ada sinyal set maupun reset, maka flip-flop akan tetap mempertahankan kondisi tercetak. Namun jika kedua input aktif bersamaan, akan terjadi kondisi tidak valid karena bertentangan dengan sifat output key dan key aksen yang seharusnya selalu berlawanan. Nah, di sini kita langsung masuk ke rangkaiannya. Yang pertama adalah ketika S bernilai atau berinput 0 dan R-nya berinput 0, maka di sini key-nya tetap dan key aksennya juga tetap. Namun ketika R kita beri input 1, maka di sini key-nya bernilai 0 dan key aksennya bernilai 1. Begitu juga sebaliknya ketika S kita beri input 1, key-nya bernilai 1 dan key aksennya bernilai 0. Namun ketika S dan R kita sama-sama beri input 1, maka hasilnya ini tidak valid. Oke, baik. Saya di sini Nofri Trias Putra akan menjelaskan mengenai materi proyek praktikum kami yaitu rangkaian flip-flop. Jadi rangkaian flip-flop ini dibagi menjadi SR flip-flop dan D flip-flop dan juga JK flip-flop. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai D flip-flop dan juga JK flip-flop. Jadi, D flip-flop itu adalah pengembangan dari SR flip-flop yang dirancang untuk menghilangkan kondisi tidak valid saat S dan R aktif bersamaan. Huruf D berasal dari kata data atau delay karena flip-flop ini menyimpan nilai data yang diberikan oleh input D dan menampilkannya pada output Q setelah menerima sinyal pemicu atau clock. Dan di flop ini hanya memiliki satu input data atau D dan satu input clock serta dua output yaitu Q dan Q aksen. Jadi prinsip kerja di flop ini adalah saat sinyal clock aktif biasanya pada tepi naik atau turun, nilai yang ada pada input D akan disalin ke output Q. Nah, jika D sama dengan 1, maka Q sama dengan 1. Dan Q aksen adalah 0. Nah, jika D adalah 0, maka Q sama dengan 0 dan Q aksen adalah 1. Nah, jika clock tidak aktif, output Q akan tetap mempertahankan nilai sebelumnya, dikarenakan efek memori. Dengan demikian, D flip-flop bekerja dengan menyimpan satu bit data yang hanya berubah ketika ada sinyal clock. Nah, fungsi dan kegunaan dari rangkaian ini adalah menyimpan dan menyinkronkan data digital yang komponen ini sering digunakan dalam register untuk menyimpan beberapa bit data, counter, shift register, memori sementara atau buffer, dan juga sistem sinkronisasi data antar rangkaian digital. Lalu kita memiliki beberapa kelebihan dari D flip-flop ini yaitu desain kondisi tidak valid seperti SR flip-flop, desainnya sederhana karena hanya memiliki satu input data dan stabil dan mudah digunakan dalam sistem yang dikontrol oleh sinyal clock. Lalu kita masuk ke penjelasan kedua yaitu JK flip-flop. Yaitu merupakan pengembangan dari SR flip-flop yang bertujuan untuk mengatasi kondisi tidak valid ketika kedua input set dan reset itu aktif secara bersamaan. Jika flip-flop memiliki dua input utama yaitu J dan K serta dua output yaitu Q dan Q aksen dan biasanya dikontrol oleh sinyal clock. Huruf J dan K berasal dari nama pendukungnya yaitu Jack Kilby, yang juga dikenal sebagai salah satu pionir dalam teknologi sirkuit terpadu atau IC. Jadi, kita masuk ke babak penjelasannya yaitu
Uh, Jika J sama dengan 0, maka dan K sama dengan 0, flip-flop akan mempertahankan keadaan sebelumnya, seperti fungsi memori. Nah, jika J sama dengan 1 dan K adalah 0, output Q akan menjadi 1 atau set. Ketika J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, maka output Q menjadi 0 atau reset. Jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka output akan berubah atau toggle dari kondisi sebelumnya. Inilah kegunaan JK flip-flop dibandingkan SR flip-flop. Nah, fungsi dari JK flip-flop ini banyak digunakan dalam sistem digital karena kemampuannya melakukan toggle otomatis dan penyimpanan data yang stabil. Beberapa penerapannya yaitu sebagai counter atau pencacah, register, pembangun rangkaian sekuensial, sistem pembagi frekuensi. Nah, lalu kita memiliki beberapa kelebihan dari JK flip-flop ini, yaitu tidak memiliki kondisi tidak valid seperti SF flip-flop, dapat berfungsi sebagai D flip-flop atau T flip-flop dengan pengaturan tertentu, memiliki kemampuan toggle yang berguna dalam pembuatan counter. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji coba pada rangkaian D flip-flop menggunakan IC logika 7474. Nah, yang pertama, ketika input D-nya bernilai 0 dan clock-nya bernilai 1, maka key-nya itu atau keluarannya bernilai 0 ya. Bisa kita lihat pada lampu. Kemudian ketika input D-nya bernilai 1 dan clock-nya bernilai 1, maka keluarannya juga 1. Kemudian ketika D-nya bernilai 1 dan clock-nya bernilai 0, maka keluarannya tetap. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada rangkaian JK flip-flop menggunakan IC logika 7476. Yang pertama, ketika J-nya bernilai 0 dan K-nya bernilai 0, kemudian clock-nya bernilai 1, maka bisa kita lihat di sini key-nya tetap. Kemudian ketika J-nya bernilai 1 dan clock-nya bernilai 0, maka key-nya 1. Kemudian ketika K dan clock-nya bernilai 1, maka hasilnya adalah keluarannya bernilai 0. Kemudian ketika input J, K, dan CLK kita berikan 1, maka hasilnya adalah 0. Sekian presentasi yang telah dilakukan, maka dengan ini bisa kita peroleh kesimpulan kalau rangkaian ini sesuai dengan teori yang telah diberikan sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video dari kami, yaitu Kompos Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.